Pada video kali ini, kita dari kelompok 4 bakalan mengulik tentang negara dengan ekonomi terkuat di Eropa. Negara apa sih, Dap? Negara itu adalah Jerman. Jadi stay tune in this video ya. Jerman merupakan negara maju di Eropa yang bisa kita sebut dengan Jepangnya Eropa. Memang, revolusi industri pertama terjadi di Prancis, tetapi perkembangan segala teknologi dan industri melambung tinggi di Jerman pada awal abad ke-18. Banyak ilmuwan-ilmuwan hebat yang bermunculan di Jerman. Salah satu ilmuwan terkenal yaitu Albert Einstein. Ia merupakan ilmuwan terkenal dengan penemuan hukum relativitasnya. Kemudian ada Carl Benz dengan penemuan mobil praktis pertama di dunia, dan masih banyak ilmuwan lain yang menjadikan Jerman diminati para pelajar untuk mengampu pendidikan di sana. Selanjutnya, bagaimana sih sejarah singkat tentang Jerman? Pada awalnya, orang-orang Jerman berasal dari suku-suku kecil, yaitu orang-orang Nordik yang tinggal di Eropa Tengah ribuan tahun yang lalu. Yang kemudian, wilayah mereka ditaklukkan oleh Julio Caesar Romawi pada abad kedua sebelum Masehi. Tetapi perpecahan terjadi. Romawi pada abad ke-8, orang-orang Jerman menolak untuk tunduk pada otoritas Katolik Roma, karena mereka menganggap banyak pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan ajaran kepausan, dan terjadilah perpecahan yang dikenal dengan Revolusi Protestan. Sebagian orang-orang Eropa yang dulunya tunduk pada aturan-aturan Paus Romawi memilih keluar dan menyebut dirinya sebagai Protestan. Inilah awal pemisahan antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Hingga akhirnya orang-orang Protestan Eropa membuat kerajaannya sendiri yang disebut dengan Francia Timur dan Francia Barat. Yang kemudian Francia Timur akan menjadi Jerman dan Francia Barat kelak akan menjadi Prancis. Kali ini aku akan membahas seputar geografi Jerman. Jika kita lihat dari bentuk geografinya, Jerman merupakan negara yang berada tepat di jantung Eropa Barat yang berbatasan langsung dengan 9 negara. Di sebelah barat Jerman berbatasan dengan negara Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Sebelah selatannya berbatasan dengan Austria dan Swiss. Kemudian di sebelah timur berbatasan langsung dengan Ceko dan Polandia, dan di sebelah utaranya berbatasan dengan Denmark. Gunung tertinggi adalah Zugspitze di Bavaria setinggi 2.962 meter di atas permukaan laut. Titik terendah di daratan berada di 3,54 meter di bawah permukaan laut di desa Nundorf, Sachsenben, di negara bagian Schleswig-Holstein dengan luas 357.340 km persegi. Jerman adalah negara terbesar di Eropa sesudah Prancis, Spanyol, dan Swedia. Hampir sepertiga dari keseluruhan wilayah terdiri atas hutan, danau, sungai, dan perairan lainnya mencakup 2% lebih dari seluruh wilayah. Kemudian sungai terpanjang di Jerman adalah Sungai Rhine. Kemudian di Jerman berlaku iklim sedang. Di bulan Juli, suhu maksimum rata-rata berada pada 21,8 derajat Celcius. Minimumnya pada 12,3 derajat Celcius. Di bulan Januari, suhu maksimum rata-rata 2,1 derajat dan minimum sekitar minus 2,8 derajat. Suhu tertinggi yang yaitu tercatat sejak mulai dilakukan perekaman data cuaca terjadi pada tanggal 5 Juli 2015, yaitu 40,3 derajat Celcius di Kitzbühel. Apa sih 3 tren menandakan perkembangan demografi? 3 tren yang menandakan perkembangan demografi yaitu angka kelahiran yang rendah, meningkatnya usia harapan hidup, dan masyarakat yang semakin tua. Angka kelahiran tertinggi yang pernah diraih Jerman tercatat pada 1964 dengan 1,36 juta kelahiran. Setelah itu, Jerman terus mengalami penurunan angka kelahiran. Namun pada tahun 2016, angka kelahiran meningkat untuk kelima kalinya berturut-turut, dengan jumlah kelahiran 1,59 anak per perempuan. Walaupun begitu, generasi anak-anak sejak 35 tahun lebih kecil sekitar sepertiga dibandingkan dengan generasi dewasa. Kelompok usia 50 tahun saat ini jumlahnya 2 kali jumlah kelahiran baru. Bersamaan itu, meningkat pula usia harapan hidup. Usia harapan hidup laki-laki rata-rata 78 tahun, sedangkan perempuan 83 tahun.
sini saya akan menjelaskan apa itu bentuk dari negara Jerman. Nah, negara Jerman adalah negara dengan susunan federal, federasi maupun ke-16 negara bagian memiliki kewenangan tersendiri. Nah, kewenangan di bidang keamanan dalam negeri, sekolah, pendidikan tinggi, kebudayaan maupun administrasi publik pada tingkat komuna berada pada negara bagian. Nah, secara bersamaan masing-masing pemerintah negara bagian tidak hanya melaksanakan undang-undang negara bagiannya, tetapi juga melaksanakan undang-undang yang ditetapkan pada tingkat federasi. Pemerintahan negara bagian melalui wakilnya di Majelis Federal atau Bundesrat secara langsung terlibat dalam pembentukan undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah federasi. Nah, federalisme di Jerman itu lebih dari sebuah sistem kenegaraan semata. Susunan federal mencerminkan struktur kehidupan, budaya, dan ekonomi Jerman yang bersifat desentral dan sudah berakar dalam tradisi. Di samping fungsi politik, negara-negara bagian juga memiliki identitas daerah yang kuat. Dalam konstitusi tahun 1949 ditetapkan peranan kuat dari negara bagian. Setelah reunifikasi, Jerman tahun 1990 dibentuk negara bagian baru Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, dan Thuringen dengan 17,9 juta warga. Northern Westphalen merupakan negara bagian penduduk terbanyak. Bavaria dengan 70.540 km persegi merupakan wilayah terluas, sedangkan Berlin, ibu kota negara, dengan 4.012 penduduk per kilometer persegi merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Kedudukan khusus dimiliki oleh ketiga kota besar yang berstatus sebagai negara bagian, yaitu Berlin, Bremen, dan Hamburg. Negara bagian terkecil adalah Bremen dengan luas 420 km persegi dan 679.000 penduduk. Baden-Württemberg termasuk wilayah dengan ekonomi terkuat di Eropa. Nah, Saarland menjadi wilayah pendudukan Prancis setelah Perang Dunia Kedua, dan pada tanggal 1 Januari 1957 baru menjadi negara bagian yang ke-10 yang bergabung dengan wilayah federal yang lama. Nah, mata uang Jerman adalah euro. Nah, euro dipakai sejak 1 Januari 2002. Nah, selanjutnya ada bendera. Nah, dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan warna hitam, merah, dan emas untuk bendera nasionalnya. Lanjut ke lambang negara. Nah, lambang negara Jerman yang kaya tradisi adalah burung elang. Lanjut ke Hari Raya Nasional. Nah, Hari Raya Nasional Jerman itu jatuh pada tanggal 3 Oktober. Nah, hari ini tuh ditetapkan sebagai Hari Raya Nasional dalam perjanjian Persatuan tahun 1990. Lanjut ke domain. Nah, domain negara Jerman adalah .de. Nah, yang terakhir adalah kode negara. Kode negara internasional negara Jerman adalah +49. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Jerman. Sistem pemerintahan Jerman ialah demokrasi yang berbasis ideologi yang berlandaskan prioritas hak manusia dalam parlemen Jerman. Bundestag setiap 4 tahun sekali dipilih secara bebas, rahasia, dan secara langsung oleh para warga mulai usia 18 tahun yang memilih hak pilih. Di Bundestag ke-19 ini terdapat 709 anggota parlemen di 7 partai: CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, dan lain atau partai kiri, dan Bündnis 90 dan Kornet atau partai hijau. Kabinet federal terdiri atas 14 menteri dan kepala kantor kanselir federal. Kementerian federal merupakan instansi tertinggi di bidangnya masing-masing. Kanselir federal menetapkan garis kehaluan politik dan bertanggung jawab atas hal itu. Sebanyak 18.000 orang bekerja di kantor kanselir dan kantor-kantor kementerian. Ada fakta-fakta sistem pemerintahan Jerman, yaitu hari Minggu adalah harinya untuk hibernasi. Waktu di hari Minggu menjadi bagi masyarakat Jerman untuk beristirahat di rumah dan tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Fakta-fakta negara Jerman. Nah, dari penjelasan video tadi, kita udah tahu nih tentang sejarah, ekonomi, bahkan bentuk sampai sistem pemerintahan negara Jerman. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Aku udah kali resep saya. Saya Indri semua. Aku Herlena Juniarsi. Kita pamit undur diri.
Sekian dan terima kasih.